teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu Online GMI Immanuel Jakarta. Walaupun kita beribadah di rumah, namun Tuhan ada bersama kita. Karena itu, bolehkah kita beribadah sambil main? Beribadah sambil makan? Yuk kita tunjukkan kasih dan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan cara beribadah dengan pakaian yang rapi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun disenangkan. Ajaklah papa atau mama atau om atau tante atau opa atau oma atau kakak untuk menemanimu selama mengikuti sekolah minggu online. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini. Karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online meskipun dari rumah kami masing-masing. Berkati adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak yang mengajar, beserta keluarganya dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak Felis kok sedih banget hari ini, Kak? Iya nih Kak, masa kemarin kan aku pergi keluar kota selama 3 hari. Terus pas aku pulang, aku lihat tanaman bungaku layu. Kok bisa ya Kak? Nah, Kakak Felis coba lihat di sekitar kita, banyak pohon-pohon kan? Iya Kak, banyak banget. Ada pohon apel, jeruk. Wah, pohonnya pada berbuah Kak. Dan matang-matang. Pasti kalau kita makan enak ya Kak? Iya Kakak Felis, kok subur-subur ya pohon-pohon yang ada di sekitar kita ini? Kenapa ya Kak? Kok subur-subur ya? Oh, aku tahu nih Kak jawabannya. Pasti gara-gara aliran sungai. Karena pohon-pohon tersebut ditanam di tepi aliran sungai. Jadi mereka subur Kak. Oh ya adik-adik, minggu ini kita mau belajar salah satu dari manfaat firman Tuhan loh. Yaitu firman Tuhan seperti apa ya Kak Dona? Yuk kita lihat. Wow. Nah adik-adik, minggu ini kita mau belajar manfaat dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti air yang selalu membuat iman kita bertumbuh. Oh iya ya Kak, seperti apa kata firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Dan ada lagunya loh Kak Dona. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yuk. Ialah Taurat
kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya. Dan jangan lupa untuk menghafal nama-nama kitab beserta dengan gerakannya. Yuk memuji Tuhan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, 14 Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yohanes, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Haggai, Zakaria, Maleaki, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, 14 Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Haggai, Zakaria, Maleaki, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Nah, sekarang kita main game ya Kak Dona. Yuk. Yuk. Nah, mungkin adik-adik ada yang lupa nih cerita minggu lalu. Untuk membantu adik-adik mengingatnya, coba adik-adik cari gambar mana yang berkaitan dengan cerita Pak Nus minggu lalu. Nah, betul. Cerita Pak Nus minggu lalu yaitu tentang benih seperti firman Tuhan yang bertumbuh subur di hati kita. Nah, adik-adik, sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian ya. Firman Tuhan ku dengar, ku
kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa, semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, beri kami konsentrasi, supaya kami bisa berkonsentrasi mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mama, tolong beliin mainan baru dong. Adik mau mainan apa? Hot Wheels. Oh, yang mobil-mobilan itu. Iya, Adik udah berdoa. udah. Ya udah, nanti besok kita beliin ya. Yes, makasih Mama. Sama-sama sayang. Wah, pastinya adik-adik di rumah pun senang ketika dibelikan mainan baru, bukan? Sama seperti Clay tadi. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan tentang firman Tuhan itu seperti air. Maci mau menyapa adik-adik dulu yang ada di rumah. Selamat pagi, Shalom Aleihim buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, umumnya adik-adik itu akan bahagia ketika apa? Ketika dibelikan mainan. Ketika apalagi ketika diajak jalan-jalan sama mama papa. Dan yang paling seru lagi ketika diizinkan untuk bermain game online di handphone atau PlayStation. Namun saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di mana pemazmur mengatakan tentang kebahagiaan yang sejati. Kalau tadi mainan yang baru tadi, mobil Hot Wheels itu bisa kejebur got, hilang. Mainan-mainan itu tidak bersifat kekal. Tapi kita akan belajar pagi hari ini tentang kebahagiaan yang kekal, yaitu apa? Memiliki firman Tuhan seperti air, yang terdapat dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Adik-adik, di situ Mazmur berkata bahwa berbahagialah. Ya, berbahagialah yang disebut oleh Mazmur sama artinya dengan diberkatilah. Ya. Nah, kebahagiaan yang dituliskan oleh pemazmur itu adalah kebahagiaan yang kekal, ya, yang abadi, yang tidak akan punah dan terus akan memberkati hidup kita semua. Hayo, rahasianya apa supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu? Ya, pasti Kakak Mesa jika disuruh untuk menjawab, pasti di rumah sudah bisa menjawab. Apa saja kebahagiaan itu? Adik-adik, ternyata kebahagiaan sejati itu adalah ketika adik-adik ya membaca firman Tuhan seperti gambar tadi ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kebahagiaannya adalah ketika kita suka akan firman Tuhan, ketika kita rajin baca firman Tuhan, ketika kita dengan serius mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Seperti siapa contohnya? Ayo, Koko Matthew. Wah, dia rajin sekali ya. Dia selalu membuat ya craft corner. Wah, tepuk tangan buat Koko Matthew ya. Dan adik-adik yang di rumah pun yang rajin menghafal ayat hafalan firman Tuhan. Kakak Ino ya, Kakak Aliska pun demikian. Nah, adik-adik, kalau kita rajin baca firman Tuhan, rajin menghafalkan ayat firman Tuhan, maka pemazmur mengatakan bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Firman Tuhan itu seperti air. Nah, adik-adik, ternyata setiap makhluk hidup itu membutuhkan air. Ya, kita bisa lihat di gambar ya. Manusia membutuhkan minuman, manusia membutuhkan air untuk cuci tangan, ikan pun ada di akuarium, kancil pun, binatang kancil, dia juga membutuhkan air untuk minum. Di gambar juga
padi, yang ada di sawah membutuhkan air. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Karena itu pemazmur mencontohkan kepada kita bahwa hidup kita sangat membutuhkan air seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, adik-adik lihat pohon yang ada di gambar itu adalah pohon ara. Adik-adik, pohon ara itu umumnya hidup di iklim tropis, ya, dan dia selalu berada di tepi aliran air, ya, air yang terus selalu berjalan, membuat pohon ara ini bertumbuh besar, ya. Akarnya pun adik-adik kalau lihat, ya, besar-besar, dan pohon ini memiliki buah yang banyak, ya. Kita lihat gambarnya, dia memiliki buah yang banyak. Nah, adik-adik, itu karena apa? Karena pohon ini berada di tepi aliran air. Adik-adik, hidup kita pun demikian. Hidup kita ini bagaikan pohon kehidupan. Ketika hidup kita berada di aliran air, yaitu firman Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan, menghafal ayat firman Tuhan, baik di hari Minggu maupun di hari-hari biasa, ya. Nah, adik-adik akan bertumbuh besar, bertumbuh subur, dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ingat, seperti pujian apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci. Amin. Di saat kita rajin baca kitab suci, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka hidup kita seperti pohon tadi. Adik-adik, dia pun menghasilkan buah, ya. Buahnya itu adalah buah yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, ya, kalau dulu ketika adik-adik diejek oleh teman, ya, dipukul oleh teman, adik-adik harus membalas. Tapi karena adik-adik sudah dengar firman Tuhan bahwa tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan harus membalas kejahatan dengan kebaikan, maka adik-adik sekarang ini sudah mulai melakukan firman Tuhan, berbuah, menyatakan kasih, ya. Buah roh kehidupan itu menyatakan kasih Tuhan, ya. Sehingga ketika adik-adik diejek, ya, ketika adik-adik dipukul, adik-adik tidak membalas lagi, ya. Amin. Pastinya adik-adik pun akan mau bertumbuh, berbuah, dan apalagi yang terakhir, menghasilkan buah, ya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Adik-adik, di gambar ini ada seorang anak yang sedang memegang Alkitab dengan menutup mata. Di sini menggambarkan bahwa dia mau hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Apa saja yang dia inginkan, apa saja yang dia mau, dia harus berdoa dulu kepada Tuhan. Dan dia juga mau rajin baca firman Tuhan, sehingga hidupnya bisa berhasil. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk selalu rajin baca firman Tuhan, selalu rajin menghafal ayat firman Tuhan, ya. Hidup kita pasti akan apa? Menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, dan apalagi daunnya tidak akan layu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, yaitu untuk kami mau rajin baca firman Tuhan.
Terima kasih untuk kami yang sudah menghafal ayat firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat melakukannya. Anak-anak di rumah pun yang mendengarkan firman Tuhan ini rindu untuk melakukannya dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke ayat hafalan minggu ini, yuk kita lihat ayat hafalan minggu lalu. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Sekarang kita mau menghafal ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 97. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kita ulangi satu kali lagi ya. Mazmur 119 ayat 97. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Sekarang kita mau masuk ke Craft Corner. Nah, pasti adik-adik udah menyiapkan bahan-bahannya kan? Yuk, ikuti kakak. Bersama Noella. Aku hari ini kita akan membuat pohon.
lagi bahan-bahan kamu ya. Langkah pertama, gambarlah tanganmu. Kedua, guntinglah kertas ini menjadi kupu-kupu sekecil ini. Masing-masing warna cukup 4 kupu-kupu. Kalau belum bisa mengunting, minta bantuan orang tuamu. Dadah! Langkah ketiga, warna tanganmu jadi coklat dan warna rumputnya dan warnai sungai. Kelima, tuliskan ayat hafalan. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari.
Kak Felis, gimana cornernya, seru nggak? Seru banget, Kak. Pasti adik-adik yang di rumah senang kan? Oh iya adik-adik, jangan lupa kalau minggu depan kita masih ada craft corner loh. Adik-adik bisa menyiapkan bahan-bahan di bawah ini. Dan jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan. Nah adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita dengan doa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami sudah ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu yang mendengar dan mengikuti ibadah online pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang telah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Shalom.